Seorang model makan dengan rakus, namun yang terjadi justru membuatnya semakin kurus. Seorang gadis berkulit hitam yang baru saja tamat kuliah bercita-cita menjadi seorang model terkenal. Ia bernama Vivian. Dengan penuh percaya diri, ia pun melangkah ke hadapan juri dan memperkenalkan dirinya. Para juri pun memintanya berjalan seolah sedang berada di atas panggung catwalk. Vivian melangkah dengan mantap, berlenggak-lenggok dengan anggun menampilkan bakat dan pesonanya. Dalam sekejap, aura percaya diri itu membuatnya tampak begitu memikat. Seakan awalnya terkesan, namun senyum Vivian langsung hilang ketika ditanya soal ukuran bajunya. Saat Vivian menyebut bahwa ukuran bajunya adalah 4, Sila justru tertawa menganggap tubuhnya terlalu gemuk dan menolak Vivian secara mentah-mentah. Lalu Vivian pun bercerita pada temannya bahwa satu-satunya hal yang menghalangi mimpinya adalah karena tubuhnya yang terlalu gendut. Ia pun berniat untuk giat dan berolahraga, akan tetapi tentu saja itu membutuhkan proses yang lama dan hasilnya pun tidak akan signifikan. Temannya kemudian menyarankan Vivian untuk datang ke seorang dokter gizi untuk membantunya menurunkan berat badan. Vivian akhirnya menemui dokter dengan alamat yang diberikan oleh temannya, dan ia pun berkata keinginannya untuk menjadi lebih kurus. Dokter itu lalu memberikannya obat suntikan untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Sebenarnya itu adalah obat diabetes yang sering dipakai kalangan artis Hollywood untuk menjaga berat badan. Awalnya Vivian takut, namun dokter tersebut berkata bahwa obat itu sudah dipakai banyak orang dan aman-aman saja. Vivian pun pulang ke rumah dan mulai menggunakan obat itu bersama dengan temannya. Selama beberapa bulan, Vivian memakainya, hasilnya begitu nyata. Ia berhasil menurunkan ukuran bajunya hingga 2 nomor. Vivian kembali mendatangi agensi model itu dan mengikuti audisi lagi. Sila menyuruhnya berputar, lalu berkata, "Aku rasa kau kini terlihat sangat fantastis." Vivian pun berhasil mendapatkan kontrak kerja dari agensi tersebut. Kini Vivian benar-benar sukses menjadi model. Pesonanya yang berbeda membuat namanya melesat cepat. Menghiasi berbagai majalah dan balutan busana desainer ternama. Sila pun terpikat sepenuhnya terus memujinya dan melihat Vivian bukan hanya sebagai bintang baru tetapi juga tambang emas yang menjanjikan. Lalu tak lama kemudian datanglah teman Vivian yang juga ingin menjadi model. Namun Sila sama sekali tidak meliriknya, bahkan berusaha mengadu domba Vivian dengan sahabatnya dan memperingatkan Vivian agar berhati-hati pada temannya itu. Kemudian suatu hari Vivian kembali menjalani sesi pemotretan, namun ketika melihat makanan ia justru merasa pusing dan tak lama kemudian ia pun pingsan. Ternyata itu adalah efek samping dari pengobatan obat dalam jangka panjang. Saat sadar Vivian pergi ke dokter, dokter melarangnya memakai obat itu lagi karena jika diteruskan jantung Vivian bisa meledak. Ternyata Vivian memiliki kelainan. Vivian pun protes karena ia merasa sangat membutuhkan obat tersebut. Dia terus memaksa dokter itu untuk membuat Vivian jauh lebih kurus dengan cara lain. Akhirnya dokter tersebut memberikan sebuah kotak kecil. Awalnya Vivian mengira itu adalah sebuah pil. Namun saat disentuh, benda itu menggeliat dan bergerak. Ternyata itu adalah larva cacing pita. Dokter mengizinkan Vivian untuk memakannya dengan syarat tertentu. Namun, apakah syarat itu dan apakah cacing tersebut benar-benar manjur tanpa membahayakannya? Wanita ini nekat menelan larva cacing pita hidup-hidup. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya lalu mendorongnya turun dengan menggunakan segelas air teh. Dokter yang menanganinya memberitahu satu syarat tegas. Apapun yang terjadi meski Vivian merasa lapar bahkan sangat kelaparan, ia harus tetap menjaga porsi makannya secara normal. Jika tidak, efeknya akan berbahaya. Vivian yang mendengar itu pun menyanggupinya. Namun sesampainya di apartemen, rasa lapar itu tetap tak tertahankan. Ia langsung membuka lemari esnya dan hanya menemukan saus mayones. Awalnya ia mencicipi sedikit, tapi tanpa sadar satu botol habis ia telan. Belum cukup Vivian melahap sisa makanan lama yang sudah berjamur, bahkan sebuah melon busuk pun ia makan hingga tak bersisa. Namun efek dari cacing yang ia telan ternyata sangat luar biasa. Hari ini Vivian kembali menjalani sesi pemotretan untuk majalahnya dan hasilnya sungguh mencengangkan. Ia sangat terlihat luar biasa. Ia makan ayam goreng dalam jumlah yang tak masuk akal. Namun keesokan harinya bukannya memburuk, Vivian justru makin mempesona. Ia tak pernah berhenti menggunya. Semua yang ada di hadapannya langsung dilahapnya. Piring demi piring tanpa jeda. Anehnya tubuhnya justru semakin langsing saja. Wajahnya kian tajam, kian cantiknya harus tak tersentuh celah. Vivian pun laris manis menjadi cover satu majalah fashion, lalu yang lain dan yang lainnya lagi. Namun seiring ketenaran itu sesuatu di dalam dirinya ikut berubah. Ia menjadi pemarah, tak sabar dan juga agresif. Di sebuah restoran, Vivian melahap semua yang ada di meja. Ini sudah bukan porsi manusia biasa. Perutnya pun terlalu penuh hingga tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. Saat seseorang dengan hati-hati bertanya, "Vivian, apakah kau baik-baik saja?" Ia pun langsung meledak. Menatap tajam lalu mengejeknya dengan dingin. "Garis rahangmu memang terlihat sempurna, tapi garis rambutmu sudah berada di Mars." Seluruh ruangan pun terdiam.
Sungguh tingkah laku gadis ini makin sulit diprediksi, namun sesaat kemudian ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Vivian pun merasa bersalah lalu meminta maaf. Satu hal yang pasti, keinginan Vivian telah tercapai. Kini dia pun semakin cantik dan langsing dan akan tampil di majalah ternama. Namun di beberapa momen ia seperti kehilangan kesadaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah semua ini karena Vivian telah melanggar pantangan yang diberikan dokter? Tiba-tiba ia pun marah pada model lainnya. Saat waktu istirahat, Vivian duduk sendirian dengan 2 piring penuh di hadapannya. Di dalam kepalanya ia merasa mendengar suara cacian seolah para model yang duduk di belakangnya sedang membicarakan keburukan dirinya. Amarahnya pun langsung memuncak tak terkendali. Vivian berdiri dan mendekati mereka. Para gadis itu pun kebingungan tidak mengerti mengapa tiba-tiba ia mengamuk. Seseorang segera menengahi, meminta Vivian untuk menahan diri agar tidak terjadi perkelahian. Sambil tertawa, Sheila pun mencoba menenangkannya, bahkan berkata bahwa Vivian akan menjadi model majalah terkenal. Vivian lalu mengambil sepiring penuh spaghetti, memeluk piring itu erat lalu pergi. Semua ini terasa sangat tidak beres. Beberapa waktu kemudian Vivian bersembunyi di bawah mobil. Makanannya sudah habis tak bersisa. Dalam kondisi setengah sadar, ia meminta maaf pada Sheila. Ia berkata ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Namun Sheila menanggapinya dengan santai saja. Saat itu Vivian baru sadar sepertinya Sheila tahu sesuatu. Semakin hari berat badannya semakin berkurang. Meski ia terus makan tanpa henti seolah tubuhnya melahap semua makanan tanpa ampun. Dan di hari ini adalah hari penting. Vivian lakukan pemotretan untuk cover majalah fashion ternama. Namun para penata busana justru mengeluh karena tubuh Vivian yang semakin kurus hingga pakaian yang sudah di-fitting 1 minggu sebelumnya kini terlihat kebesaran. Berat badannya turun 5 pon hanya dalam waktu 1 minggu. Seorang wanita pun menasihati Vivian agar tidak semakin kurus. Ia bahkan menyinggung kemungkinan ada gangguan pola makan atau tekanan dari pimpinan. Namun nasihat itu justru memicu amarah Vivian. Ia mengamuk, semua makanan yang disiapkan untuk kru habis ia lahap. Apapun yang ada di atas meja, ia klaim sebagai miliknya dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya tanpa berpikir. Keinginan cacing di dalam perutnya sepenuhnya mengambil alih. Kini pertanyaannya tinggal satu, bagaimana nasib Vivian dan tubuhnya yang semakin hari semakin kurus? Mampukah ia mengeluarkan cacing itu dari tubuhnya? Sebelumnya Vivian adalah seorang model dengan sengaja menelan larva cacing pita demi tubuh yang kurus dan ideal. Ia memang berhasil menjadi kurus dan cantik, namun hasilnya justru terlalu ekstrim. Saat menghadiri sesi pemotretan untuk majalah ternama yang sangat ia impikan, busana rancangan desainer ternama itu malah tampak kebesaran di tubuhnya. Itu membuat fotografer dan stylistnya kesal. Suasana pun menjadi kacau saat Vivian merasa semuanya sudah hancur. Dengan emosi yang tak terkendali, Vivian berjalan ke arah meja makan. Di sana ia melahap semua hidangan yang ada di hadapannya dengan kedua tangannya tanpa peduli siapapun yang melihatnya. Namun sedetik kemudian ia akhirnya tersadar jika semua orang di sini menatapnya dengan terkejut. Vivian sendiri tidak memahami apa yang baru saja ia lakukan. Seolah itu terjadi di luar kendalinya, ia lalu berlari ke lantai atas dan mengurung diri di bilik toilet. Tubuhnya menjadi lemas, air matanya jatuh tak berhenti, tulang rusuknya tampak semakin jelas akibat tubuhnya yang terus-menerus mengurus dan akhirnya melemah. Dalam kondisi yang frustasi dan tubuh yang sangat mengerikan seperti ini, Vivian pun kembali menemui Dr. Lau, orang yang dulu memberinya larva tersebut. Tubuh Vivian tampak sangat tak bertenaga. Dokter itu bertanya apakah Vivian telah melanggar pantangannya. Ia menjelaskan bahwa jika cacing tersebut terus diberi asupan, maka ukurannya akan semakin besar dan menyerap semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Vivian. Semakin besar cacing itu, semakin besar pula kebutuhannya. Vivian lalu bertanya bagaimana cara untuk mengeluarkan cacing dari tubuhnya. Dokter lalu menjelaskan bahwa ukurannya sudah terlalu besar untuk ditangani secara medis dan tindakan tertentu justru bisa membahayakan nyawa Vivian sendiri. Hanya ada satu cara. Dokter kemudian memberikan obat berbentuk cairan yang berfungsi merangsang cacing itu keluar secara alami. Ia berpesan pada Vivian, begitu kepala cacing itu terlihat, Vivian harus segera menariknya keluar sepenuhnya dan langsung menghentikannya dan menghabisinya. Vivian lalu pulang, ia langsung meminum obat itu hingga habis, lalu merebahkan dirinya ke dalam bathtub dengan tubuh yang bergetar. Tak lama kemudian rasa nyeri tajam muncul dari dalam perutnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Vivian menahan rasa sakit itu. Dia pun mengejan dan memaksa cacing itu keluar dari ususnya. Akhirnya, ia bisa melihat kepala cacing tersebut yang sangat mengerikan dengan mulut penghisap dan gigi yang mengerikan. Vivian pun menariknya sekuat tenaga, menahan sakit yang luar biasa hingga akhirnya berhasil mengeluarkan sepenuhnya. Itu semua membuatnya kelelahan dan kehabisan tenaga hingga dia lupa melakukan hal yang terpenting. Makhluk itu pun bergerak, dalam hitungan detik tragedi pun terjadi. Sungguh tak pernah diduga obsesinya menjadi langsing dan cantik berakhir dengan malapetaka.
Beberapa jam kemudian rekannya datang mencarinya dan betapa terkejutnya wanita ini saat menemukan Vivian sudah tak bernyawa di dalam bak kamar mandinya. Namun ada yang tak ia sadari, ada sesuatu yang bergantung di langit-langit. Cacing itu hidup, menggeliat dan masuk melalui mulut wanita ini. Waktu pun berlalu, teman Vivian tadi akhirnya mengikuti audisi model di agensi Sila. Dan ternyata ia menjadi sangat kurus dan cantik. Sila pun bertanya dengan pelan, "Apakah kamu lapar?" Dengan senyum yang menawan, gadis itu menjawab, "Iya, aku sangat lapar." Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Jangan lupa untuk kasih like dan juga komen untuk update film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.